Seiring dengan situasi, tentunya saya ingin berbincang-bincang terkait dengan perekonomian setelah COVID ini. Karena end of COVID ini atmosfer baru, banyak yang ada di Bali, perkembangan pembangunan, macet dan lain-lainnya. Itu mungkin kita tanya kepada ahlinya. Bagaimana Pak Nyoman? Sebenarnya kalau kita mau melihat program gubernur, ini kan luar biasa semuanya pembangunan di Bali. Saya pesan kepada pengelola Pelindo, jangan terlalu ngegas lah. Jangan terlalu ngegas. Selamat datang di Jarak Podcast. Sore hari ini saya bersama Saudara Igede Komang Subudi. Om Swastiastu, Pak Komang, apa kabar? Kabar baik. Ya, sebelum melanjutkan saya ingin sapa dulu saudara-saudara saya di Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, namo budaya. Rahayu kita semua ya. Sore hari ini seiring dengan situasi, tentunya saya ingin berbincang-bincang terkait dengan perekonomian setelah COVID ini. Karena end of COVID ini atmosfer baru, banyak yang ada di Bali, perkembangan pembangunan, macet dan lain-lainnya. Itu mungkin kita tanya kepada ahlinya. Bagaimana Pak Nyoman? Apa kabar itu terkait dengan Bali? Perkembangan investor itu begitu terbukanya, terus ini menjelang G20, apa pendapat Pak Nyoman terkait dengan situasi Bali hari ini? Situasi Bali sebenarnya sekarang sudah mulai membaik. Itu pertama. Kedua, saya sebagai wakil ketua umum bidang lingkungan di Kadin Bali merasakan itu. Saya juga sebagai pengusaha sudah mulai senang. Karena apa? Karena tren Bali menyambut Bali bangkit ini sudah mulai kelihatan. Atmosfernya ini sudah bagus lah ya. Bagus, ya. Bagaimana terkait dengan beberapa pembangunan di Bali ini, menurut Pak Nyoman sudah bagus apa mesti harus ditambahkan atau dipotong-potong sedikit supaya equal? Gimana menurut Pak Budi? Sebenarnya kalau kita mau melihat program gubernur, ini kan luar biasa semuanya pembangunan di Bali. Kita sebutlah PKB, ada pembangunan di kawasan Burung Sakit, sudah gitu ada Triangle di sana, dan Sanur, Nusa, Penida dan sebagainya. Ya. Ini luar biasa sebenarnya. Itu begitu meriahnya di Bali ini. Ini kan disambut dengan terbukanya lapangan kerja, yang mana pandemi ini menyebabkan semuanya berantakan. Dengan adanya pembangunan, paling tidak bagi mereka-mereka yang ingin bekerja, ada tempat-tempat untuk menampung mereka. Terbuka lah ya untuk masyarakat Bali keseluruhan ya. Terus pembangunan yang dipindahkan dari benua nanti ke Pengambangan, terus ada Celukan Bawang, ada tower gitu ya. Besakih Pak Nyoman tadi jelaskan. Terus ini 2024 ini kan marina yang di Pelindo 3 itu masih harus dibuka. Apa yang masih harus dilakukan oleh masyarakat Bali terhadap pembangunan konsep-konsep pusat, kementerian lembaga dengan pemerintah 1 dan 2? Gimana itu menurut Pak Nyoman? Kalau saya sekarang melihat Pelindo 3. Kebetulan saya sangat tertarik sebenarnya ikut di sana. Tapi karena kita konsentrasi untuk menyambut dan mensukseskan G20, kami menunda itu dulu. Kami sudah berbicara baik dengan CEO maupun dengan direksi. Kita sudah, dan kita sebagai pengusaha Bali, kita kan passionnya di marina. Kita siap membangun marina sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Kita punya teknologi, kita punya finance yang cukup, dan kita punya SDM yang memadai. Cuman di sini kelihatannya apa itu? Pengusaha lokal ini dikesampingkan. Pengusaha lokal dikesampingkan. Pemirsa dengerin, pengusaha lokal domestik dikesampingkan. Mudah-mudahan ini didengarkan oleh Pelindo 3 dan harus didengar. Karena kita akan melakukan hal-hal yang terbaik setelah G20. Setelah G20, karena kita menghormati dulu G20 ini ya. Sebagai komitmen bangsa, masyarakat Bali tidak boleh terlepas dari itu. Komitmen bangsa harus dikedepankan apapun resikonya. Ini adalah program nasional dan kehormatan bangsa ada di G20. Berarti masukan Bapak Nyoman terhadap Pelindo 3, apa yang kira-kira ikonnya seperti apa supaya lolos ini di G20 ini, supaya tidak ada yang ganggu. Jadi saya pesan kepada pengelola Pelindo, jangan terlalu ngegas lah.
Jangan terlalu ngegas. Ya, Karena seperti apa itu ngegasnya itu? ngegasnya seperti ada rencana pembangunan ABCD, kita dengar itu. Oh iya. Tapi plannya begitu. kita juga dengar hal-hal yang negatif. Ya, negatifnya gimana? Seperti ada perizinan yang belum clear dan sebagainya. Dugaan, masih dugaan. Ya. Ini tolong informasi-informasi ini jangan diabaikan. Baik. Nanti akan terjadi komunikasi intens setelah G20. Kita harus sebagai anak bangsa menunda semua hal-hal yang terkait dengan ada citra negatif di Bali. Tidak boleh. Baik. Mereka sudah keruk, sudah dilakukan oleh PT Wika sama PT BP yang sekian persen sudah, dan ini akan targetnya 2024 mesti harus selesai. Dan begini, ada beberapa memang masukan dari masyarakat, DM direct ke redaksi juga ke di Jarak Pos. Tentunya ini menjadi Bapak Nyoman selaku tokoh yang memang pemerhati lingkungan, tentunya ini pendapat mesti harus didengar dong. Karena ini adalah euforia masyarakat yang sudah mundur gara-gara Covid, ekonomi jeblok, terus masyarakat lokal tidak dilibatkan. Nah, itulah yang Pak Nyoman mesti harus sampaikan. Dan mesti harus didengar oleh Pelindo kan. Nah, gini, ada nggak masukan terhadap pemerintah kalau provinsi ya dan tingkat 2 ini kayaknya sudah linear dalam pembangunan. Mereka sampai mendapatkan izin karena penyampaian dari humasnya Pak Nengah sudah menyampaikan itu sesuai dengan izin ABCD. Ya, kita paham. Nah, ada juga media menyampaikan bahwa ada dugaan ya atas pelaksanaan itu ada bodong, diduga bodong. Ya, belum bersertifikat tanahnya yang direklamasi. Bagaimana menurut Pak Nyoman? Itulah itu kami bersama kawan-kawan baik di Kadin maupun di grup kita sebagai pengusaha. Baik. Kami Pacific Group sudah jelas bertemu dengan CEO yang dulu, Pak Wayan. Ya, dan kita sudah resmi bersurat resmi. Dan itu surat sudah tersampaikan kepada waktu itu namanya Pelindo 3. Nah, tapi karena terjadi perubahan struktur di Pelindo dan kita tertunda akhirnya. Baik. Setelah tertunda, setelah ada merger ini, kita menghadapi hal lain adalah bagaimana mensukseskan G20. Itu. Pemirsa, Pak Nyoman ini peka terhadap Pelindo 3. Beliau sebenarnya mau menyampaikan sesuatu ya, dan tanda kutip. Nah, tapi dengan jiwa NKRI ya, demi G20, Pak Nyoman mesti harus mendukung ini sampai clear. Tetapi nanti akan dilihat oleh Pak Nyoman sejauh mana nanti ada kesalahan-kesalahan Pelindo akan diberikan masukan oleh Pak Nyoman selaku pemerhati lingkungan. Kira-kira ada pertanyaan 2 lagi ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman saya. Tadi Pak Gede, coba tanyain Pak Budi terkait dengan situasi politik seperti ini. Bagaimana menurut Pak Budi? Ini kemana arahnya menurut Pak Budi? Siapa ini gubernur kita? Pak Koster, Pak Giri, Pak Demar, Wedakara, siapa kira-kira? Ini menurut prediksi Pak Nyoman ini kan peka sekali, penasehat politik dan sekarang menjadi tenaga ahli di DPR, pasti paham ini. Gimana itu? Sebenarnya kita ini sudah tersaji seperti prasmanan di Bali. Seperti prasmanan, karena Bali ini sangat kecil dan ketokohan masing-masing juga sudah terukur dan teruji. Jadi kalau Pak Koster sudah pasti dia akan menjabat masih menjabat. Kedua, Pak Giri juga sekarang sebagai tokoh dan juga Bupati Badung yang sangat terkenal. Pak Demar juga demikian. Jadi semuanya seperti prasmanan. Dan saatnya belum untuk menentukan ujian ini belum. Kalau saya kan dengar-dengar Bapak juga paranormal. Menurut di hati Bapak siapa? Pak Nyoman kan punya, ini feelingnya gimana? Kisi-kisinya ke siapa? Karena itu yang saya tahu Pak Nyoman itu tepat sekali yang saya tahu. Siapa? Kira-kira prediksi. Kalau benar ramuannya. Ya, ramuannya. Ya, kalau benar ramuannya, kalau prediksi kan bisa keliru. Ya. Tapi kalau benar ramuannya, masih tetap kan situ ada di PDI. Kan situ ada di PDI. PDI itu kan ada siapa? Ada Pak Giri, ada Pak Koster, ada banyak orang. Ya siapa? Ya biasanya yang paling berperan
itu adalah Ibu Mega. Ibu Mega. Nah, siapapun pilihan Ibu Mega nanti, jadi itu adalah sesuatu yang akan didukung. Ternyata berpolitik juga Bapak Nyoman ini, dah berani menyebutkan Pak Giri atau Pak Koster, kan begitu. Ya. Kira-kira masih di tengah-tengah ini. Ya saya pikir memang kans besarnya itu masih ada di Pak Koster. Kan Besar. gitu dong. Ya, terang-terangan. Kan itu. Saya bukan orang partai, Ya. tapi kans terbesarnya masih ada di Pak Koster. Itu yang saya tunggu-tunggu. Berarti kans itu ada di Pak Koster. Ya, terima kasih Pak Nyoman karena ini penting sekali karena masyarakat akan menilai. Karena ini ada kepentingan politik itu memang dinamis, bagian dari seni. Tetapi kalau pasca seperti ini, pendapat beliau Nyoman tuh didengar loh. Iya. Kira-kira demikian Pak Nyoman. Mudah-mudahan ini bincang siang ini, makan siang udah lewat ini, bermanfaat bagi teman-teman yang ingin dengar situasi politik di Bali. Diakhiri dengan Agung Brahmasanti. Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Namaste.